Dari keterangan dokter, kita menyimpulkan kemungkinan itu yang terjadi. Ibu Rati tantrum dan berhalusinasi, sehingga dia lompat dari atas jembatan. Apalagi ada saksi mata yang menyaksikan insiden itu terjadi pada Ibu Rati murni karena bunuh diri. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Pak, beliau emang punya masalah mental. Tapi sejauh ini pengamatan saya... Kalau gitu, aku urus dulu ya. Kepulangan Tante Rati ke rumah. Nggak usah, bro. Biar saya aja. Kamu di sini aja temenin Yasmin. It's okay, Yasmin. Nih, kau minum dulu. Ya, halo. Ya, halo. Bos, saya sudah ngelakuin sesuai perintah, bos. Dan polisi nggak akan curiga, bos. Good. Terima kasih. Ya, orang aku udah ngasih keterangan palsu sama polisi. Jadi nggak ada lagi yang dicurigain atas kejadian itu. Sekarang kamu bisa tenang ya. Bagaimana aku bisa tenang? Sampai sekarang aja aku nggak tahu anak perempuan itu masih hidup atau udah meninggal. Siapa yang meninggal, Ma? Selamat malam, Pak. Malam. Kalian lagi ngomongin apa? Mana Yasmin? Bisa-bisanya dia pulang. Padahal aku udah bilang ke dia jangan pulang sebelum kerjaannya selesai. Berani ya dia? Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan Anda. Oh, sengaja ya nggak ngangkat telepon. Lihat aja besok. Ini loh, Pak. Tadi dapat telepon. Teman mama meninggal. Teman dekat. Oh, jadi kamu mau ke rumah duka atau gimana? Enggak perlu sampai ke sana. Soalnya dia ada di luar kota. Pras, tolong ya. Pesan bunga lalu langsung kirim ke rumahnya. Siap, laksanakan. Pak, Bu, saya permisi. Ya.
Kamu lagi nggak menyembunyikan sesuatu kan? Maksudnya? Gak apa-apa. Aku cuma lihat kamu kayak lagi banyak pikiran. Setiap hari juga begini. Kalau nggak ada pikiran, yang ada lumpuh. Ya kan? Iya, ya. Aku duluan masuk ya. Apa benar Bu Rati itu bunuh diri? Tapi kenapa Pak Pras bisa ada di sana ya? Apa mungkin dia terlibat masalah ini? Tapi apa hubungannya antara Pak Pras dengan Bu Rati? Aku harus pastiin dulu semuanya sebelum aku kasih tahu ke Yasmin soal ini. Selamat malam. Malam, Pak. Selamat malam dengan Ibu Yasmin. Maaf Ibu, kami ingin menyampaikan hasil pemeriksaan olah TKP. Jadi ibu saya kenapa? Saat pemeriksaan di TKP, kami sudah meminta keterangan saksi. Saksi melihat Bu Ratih melompat dari jembatan. Nggak mungkin ibu saya ngelakuin itu. Kami masih menyelidikinya, Bu. Nggak mungkin, Pak. Bu Rati itu semangatnya tinggi. Tadi siang aja kita itu beli obat di apotik. Pak, saya seorang dokter. Kebetulan beliau itu pasien saya. Beliau ada masalah mental. Itu karena ada peristiwa yang bikin beliau trauma. Gimana, Dok, kondisi Ibu Ratih akhir-akhir ini? Apakah Ibu Ratih mengalami halusinasi, paranoid karena trauma itu? Belakangan beliau sering tantrum, Pak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, perkembangannya sangat baik. Dari keterangan dokter, kita menyimpulkan kemungkinan itu yang terjadi. Ibu Ratih tantrum dan berhalusinasi, sehingga dia lompat dari atas jembatan. Apalagi ada saksi mata yang menyaksikan insiden itu terjadi pada Ibu Ratih murni karena bunuh diri. Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Pak, beliau emang punya masalah mental. Tapi sejauh ini pengamatan saya, beliau punya peluang sembuh yang sangat besar. Nggak mungkin, Pak. Bu Rati itu semangat hidupnya tinggi. Bahkan kalau misalnya dokter ngasih resep itu, dia minta dibelikan obat langsung, Pak. Saya itu anaknya. Dan saya tahu persis ibu saya seperti apa. Mungkin ibu saya memang punya penyakit mental. Yang dimana tapi sekarang udah mendingan. Dan bahkan dia mencoba untuk sembuh. Jadi saya yakin ibu saya nggak mungkin ngelakuin itu. Apalagi dia ninggalin saya. Saya cuma anak satu-satunya. Nggak mungkin ibu saya akan terjun atau akan lompat atau bagaimanapun. Nggak mungkin ibu saya akan ngelakuin itu, Pak. Fakta yang kami temukan seperti itu. Kesimpulannya Bu Ratih melakukan itu
karena penyakit kejiwaan yang dialami. Ya, saya nggak percaya, Ibu. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Saya tahu persis Ibu saya seperti apa. Kalau Mbak punya bukti bahwa kematian Bu Rakti disebabkan oleh hal lain, silakan datang ke kantor polisi.